asal muasal kejawen ini gimana sih? Kita ngomongin kejawen, ada rantai mata sejarah yang terputus. Kudune agama yang mengikuti budaya apa budaya yang mengikuti agama? Ini lumayan sensitif. Agama ini memiliki politiknya juga. Jadi ketika kita ngomongin apakah harus ada siapa nih yang harus ngikutin budaya atau agama? Dua-duanya, Mas. Coba bayangin Islam datang tiba-tiba ono wong-wong gondrong-gondrong ono ning Jawa, terus ngerti-ngerti ngomong, "Wah, kafir kalian semua." Apa urus do nyebar agama bacok dipanah jemparingan sing anu. Sebenarnya semua kepercayaan punya ramalan dan terjadi juga. Betul. Yeah. Jadi kalau misalnya kita nganggep bahwa agamaku paling benar karena ramalan-ramalannya terjadi, tunggu dulu. Kepercayaan tempat lain juga terjadi, ramalan-ramalannya juga terjadi. Halo semuanya, kembali lagi di The Tribe, medianya rakyat jelata. Kali ini balik lagi di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Oke. Hari ini ya Mas ya, studio agak mistik-mistik gitu ya. Iya. Jadi beliau waktu narasumber kita ini datang gitu kan, itu tuh kayak hawanya itu langsung tiba-tiba tuh redup. Ntar. Bau menyan gitu. Bau menyan. Bau menyan gitu ya, Cek ya. Nah, tapi gini, Pan. Okay. Ini sesuatu yang aku tuh sebenarnya dari lama pengen bahas. Hah? Gitu kan. Sebuah gimana ya? Fenomena Jogja ini gitu kan. Okay. Kita ngomongin Jogja lah secara lokal. Gitu kan. Itu penuh dengan budaya. Budaya, ya betul, setuju. Tapi sekarang gitu kan. Ngapain? Ngapain? Hostnya Salvo kayak anjing. Maksudnya dengan penuh dengan budaya gitu kan. Tapi tambah kesini tuh tambah banyak anak muda yang melupakan. antipati sama budaya bahkan. Iya, gitu. setuju. Aku cuma ngomong lupa tapi antipati sama budaya gitu. Oke. Nah, aku salah satu orang yang suka dengan kebudayaan gitu kan. Aku pengen ngobrolin dan kayaknya beliau ini sosok yang pas untuk kita ajak ngobrol. Ya, betul sekali. Gitu. Karena dia adalah seorang pengamat budaya. Pengamat budaya, pemerhati budaya. Pemerhati budaya. Oke. Oke, kita langsung sambut Mas Perkoco. Ngapain gini-gini? Ngapain gini-gini? Memukul kebudayaan. Kebudayaan. Memukul orang-orang yang antipati sama kebudayaan. Oke. Boleh kenalan sedikit, Mas? Boleh. Koco? Boleh. Okay. Jadi kamu ini kan sosoknya itu dikenal sebagai macam-macam gitu. Apa? Sebagai macam-macam. Kategori macam-macam tuh apa? Sebagai macam-macam. Maka aku bingung kenalin kamu sebagai apa. Kamu silakan memperkenalkan diri sendiri. Iya. Selamat malam rekan-rekan. Selamat malam. Ya, nama saya Koco, nama asli saya Koco. Nah, itu dia guys. Nganggo jeneng asli Rapayu. Nama panggung aja. Parapan. Parapan. Saya ini jarang memperkenalkan diri. Memang kadang diperkenalkan sesuai konteks memang. Oh, memang gitu ya. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kalau kita lagi ngomongin budaya nih berarti bener dong aku memperkenalkan sebagai pengamat budaya. Boleh. Iya. Boleh sebagai pengamat budaya. Kesehariannya sebagai pengamat budaya tuh ngapain aja, Pak Ya, Koco? sebenarnya begini, Mas. Kalau misal kita ngomong saya sebagai ahli budaya, nanti dosen-dosen saya marah, pembimbing saya marah, teman-teman saya nanti neror saya. Tapi kalau kita ngomong pengamat budaya, itu lebih adil. Oke, fair lah ya fair. gitu ya. Karena semua orang mengamati. Iya, Ya, betul. ya, Oh, setuju. tapi enggak banyak juga gitu. Sekarang gini, Cok. Aku kemarin itu aku terkaget-kaget sebetulnya. Pertama kali ketemu Kocok. Kaget ya. Kaget gitu. Oh ya. Iklan dulu. Oh, ini Aren. Iya. Oke. Nah. Lah aku di Bro. Oh iya, oke. Oke. Yang mana nyusul? Ini ada kopi dari Jangga ya, Jangga. teman-teman. Yoi. Ini kopi yang dibicarakan itu ya. Eh. Kopi Jangga. Nice Banyak banget. jelata. Fluid. Kok ke situ? Ada. Tadi aku ngomong sampai mana, Cok? Sampai kesehariannya Kocok. Enggak, tadi udah lewat kesehariannya. Udah lewat. Ya semua orang berhak memerhatikan budaya. Oke, nah, aku terkaget-kaget tadi loh. Pertama kali ketemu Kocok tuh aku terkaget-kaget. Aku kira lebih tua dari aku, Cok. Ternyata. Sumpah, tak kira lu tua saka aku. Maksudnya. Tak kira tuh. Bentukannya yang ini lho. Coba. Kaget aku. Coba teman-teman tebak umurnya ya. Enggak, aku langsung jasan tebak umurnya. Ngawur. Tepat sekali, Ngawur tepat nek sekali. kuwi, ngawur nek kuwi. Iya. Aku tapi sempat akhir aku luwih tua saka aku. Oh.
pawakane pacakane ngono to, luwih tuwa jebul luwih enom gak adoh nek luwih anu. Nek karo aku Emang. Yo saumuranmu. Saumuranku, oh iya. Saumuranmu deh gitu. Nah, yang bikin unik adalah aku mau bilang bahwasannya nggak banyak loh orang di seumuranmu itu memperhatikan budaya. Gitu, mengamati budaya. Iya, benar. Gitu loh. Karena ini Kan pengamat toh. Ini sedang mengamati bentuk budaya. Oke. Nah, kamu asli mana, Cok? Saya asli Yogyakarta. Asli Jogja. Nah, berhubung kamu asli Jogja dan kamu seorang pemerhati budaya. Ya, betul. Ada satu budaya yang cukup kuat di Jogja, Apa tuh, Pak? yaitu adalah budaya kejawen. Aku mau dingin-dingin barang ini ngopo. Itu ketoprak iki, itu ketoprak. Ini kayaknya harus ada musik ini deh. SFX lah. Ya. Kejawen. Nah, kejawen. Ya. Nah, supaya teman-teman kita tahu, Tribers nih tahu, gitu kan. Sebetulnya kejawen itu apa, gitu kan. Dan sepemahamanmu, sejauh pengamatanmu, gitu kan. Asal muasal kejawen ini gimana sih, gitu. Jadi gini juga sih. Oke. Untuk teman-teman kita misal mau ngomongin kejawen gitu ya. Oke. Apakah ini agama atau itu kepercayaan atau kebiasaan? Oke. Nah, ini harus kita obrolin dulu ya Oke. misalnya. Oke. Kalau kita udah ngomong ini agama, artinya ini kan udah disepakati bersama, udah ditentukan aturannya besar kecilnya, semuanya aturannya. Kalau merah ya merah. Oke. Kalau 15 ya 15 gitu Oke. kan. Ritualnya atau gimana itu? Ritualnya, Oke. bentuk produksi ritualnya, Oke. produk agamanya Oke. atau seperti apapun, Kitabnya itu udah gitu-gitu disepakati gitu kan. Oke. Artinya kalau ibadah harus seperti ini gitu Ya. kan. Itu agama. Ketika itu sudah terstruktur itu agama. Oke. Sedangkan kalau masih belum disepakati atau belum ditentukan oleh para teman-teman sejarawan misalnya, Oke. sampai ini memutuskan bahwa ini harus seperti ini, ada aturan-aturannya, itu berarti kita bisa sebut kepercayaan dulu gitu. Oke. Makanya kalau kita megangin peran kayak agama-agama besar, mereka juga kepercayaan sekaligus agama gitu iya. sebenarnya ya. Nah, kita ngomongin kejawen, ada rantai mata sejarah yang terputus. Oh. Oke. Apa itu? Atau belum bisa dipastikan karena sepertinya guru-guru sosiologi itu juga sudah jelasin ya tentang bagaimana dinamika sosial di masyarakat kita. Ya. Terus guru-guru sejarah tentu saja bahwa kita ini tidak terbiasa menulis dulunya. Iya. Iya, betul. Soalnya mahat Mas, nek meh nulis akeh. Ning watu, Pak. Ini kedua Mas. Betul. Saya kiting ngono ya ra sida perang. Nah, itu kita biasa lisan gitu ya. Oke. Karena kita terbiasa lisan, maka terbiasa juga masyarakat kita ini cangkeman gitu ya Mas. Itu galurnya tuh. Iya. Hyperbolis ya. Lebih-lebihkan. Oke. Ya, tapi ya ketika kita terbiasa lisan, akhirnya semua cerita kita ngomongin apapun juga bentuk muaranya itu diceritakan. Oke. Tidak banyak yang ditulis. Ya. Itu pun ketika kita kenal teknologi pengarsipan yang dikenalkan kalau orang-orang nyebutnya penjajah gitu ya. Oke. Eropa itu kita datang nek saya sendiri nggak nyebut itu penjajah gitu ya. Tapi apa? Ya Londo. 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 Iya. Seenggak sekarang di Twitter mulai dijelaskan, nggak usah susah-susah. VOC nggak jahat-jahat amat. Iya, Sing jahat RW nih. Iya, betul. Dukuhe, Bupati-bupatinya. bupatine mau sing jahat gitu Iya. ya. Wis tak bayar belandangke. Di Twitter udah mulai dibongkar gitu ya. Oke. Artinya kan gini, ketika kita ngomongin proses pengarsipan ini yang bersifat tertulis agar terdokumentasi, itu kan kita baru dikenalin sama teman-teman Eropa waktu datang gitu ya. Betul. Nah, ini kan akhirnya baru juga metodenya entah ada yang ditulisnya secara ngawur atau enggak, tapi kan kalau itu sudah ada metodenya. Itu teman-teman sejarah pasti metode historiografi mereka lebih katam lah bagian ini. Dan itu enggak semata-mata ono tulisan terus langsung bilang faktanya seperti ini di masa lalu. Tapi ada prosesnya lagi, verifikasinya, ada apanya, terus dikomparasiin dengan sumber yang lain gitu. Ya. Akhirnya ya ketika kita ngomongin sejarah kejawen seperti sekarang juga saya pikir belum sampai final. Oh gitu. Belum final, kecuali teman-teman sejarah mau agak nyeleweng dikit ya. Asalkan ra koyo sing nulis buku
horor terkenal itu ya. Itu ada metode, sayangnya kita setuju ya misalnya ngomongin ilmu itu ada syarat-syaratnya ya. Betul. Yang nomor satu aja syaratnya harus empiris gitu. Betul, Empirik, iya, betul. Hantu ini kan belum bisa dibuktikan Dibuktikan keberadaannya. iya, betul. Maka syarat empirisnya agak susah. Iya. Tapi nek kita nyari sumber data ketiga misalnya, katanya orang ini seperti ini, paling enggak kita tahu nih nyarinya di mana misalnya. Oke. Katanya di Lamongan ada pecel lele enak misalnya. Iya, gitu. oke. Nah, terus kita cari ke Lamongan, oh ternyata emang enak, paling Iya. enggak kita dapat referensi. Iya, ada validasinya di situ. Ya, Oke. kita kan terbiasa lisan, Iya. terbiasa saling bercerita nih. Betul. Jare si Kenapa? anu ngono. Iya, mending wong disurupi. Terus disurupi demit, kita bikin orang kesurupan demit, terus kita tanya nih sejarah-sejarah Indonesia soal kejawen seperti apa misal. Paling nggak Interview. kita dapat referensinya dulu. Iya. Oh, coba tekon Mbah Kaung ngono ya. Mbah Kaung RT telu. ngono. Iya. Terus kita cari tahu, terus nanti arwahe Mbah Kaung ditanya. Ketoke saya nyimpen surat-surat di bagian sini tak pendem di wit klopo ini. Terus kita cari ketemu tenan. Iya. Bejo-bejone ya, paling enggak ngono. lho. Iya, betul. Nek mau meluaskan metode kayaknya kita bisa nyari tahu. Oke. Cuman ya ada beberapa bahasan soal kejawen itu juga sudah banyak juga. Oke. Cuman kan ya nek kami saya sih ya ndak disneni nih. Nek saya sih tetap percaya kepercayaan itu diturunkan Tuhan sesuai lokalitasnya. Oke. Apapun bentuk akulturasi yang terjadi, Oke. itu juga sudah ditakdirkan juga. Oke. Apapun yang datang terus menjadi mix, terus menjadi bentuk yang baru, itu saya percaya itu juga sudah ada takdirnya juga. Oke. Nah, aku punya pertanyaan menarik jadi, Cok. Menurutmu ya, apakah kebudayaan mengikuti agama atau agama yang harusnya mengikuti budaya? Nah, lek kan jadi nganggo tangan ora apa-apa. Aku nek cerak ngene nyanyi kok Mas. Soknya gitu. Nah, itu Cok, Oke. pertanyaannya. Ini menarik. Oke. Tapi nek raro ngudut ra iso. Ayo. Ah, monggo. Enggak apa-apa ya iki ngudut. Enggak ya. apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Aman aja. Bisa dua-duanya, Mas. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Saya pikir gini ya, sebagai contoh sedikit ya. Ya. Akulturasi kita harus ngomongin dulu nih, akulturasi budaya atau akulturasi agama. Agama. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Oke. Oke. Kalau kita ngomong budaya, kita pakai contoh yang tentu aja orang Indonesia udah katam. Oke. Kita ngomongin soal ritual paling terkenalnya agama di Indonesia lah, sholat gitu ya. Oke, Oke. ya betul. Sholat itu udah ada aturannya. Ya. Ketika itu datang dari Arab diperkenalkan ke Indonesia udah ada aturannya. Nek sholat maghrib rokaate ping 20 kuwi ngawur. Kleru wae ngawur. Itu kleru itu, Oke. nggak boleh itu. Ya. Tapi ketika sholat maghrib datang ke Indonesia itu ada 3 rokaat, Ah. Ya. ya itu masih sesuai pakemnya. Oke. Oke. Betul. Tapi kan kita harus memahami juga nih bahwa yang budaya yang dari Arab ikut ke bawah Yes. itu apa aja, itu juga kita harus paham juga nih. Misal ketika di Arab kita ngomongin transaksi di sana pakai rial gitu misalnya ya. oke. Ketika di Indonesia pakai rial Ya, itu nggak iso. juga nggak iso. Iya, betul. Ketika nilai tukar barang sesuatu itu disesuaikan dengan Arab Heeh. nggak bisa karena kursnya berbeda. Yes. Ya, ya. Pada saat itu maupun sampai sekarang gitu ya. Oke. Sebagai contoh yang lebih unik lagi, misal kita ngomongin standar etika. Oke. Oke. Negara kita itu subtropis ya Mas ya. Ya. Artinya kita kan terbiasa dengan nek ra panas kudanen ngono ya. Hanya dua itu ngono ya. Dua iklim ya, dua iklim. Iya, cuma dua iklim. Nek ra panas ya udan. Ah. Ya. Nah, dengan standar seperti itu dan geografisnya kita disebut subtropis, pakaian kita itu harusnya terbuka, Mas. Harusnya. Iki harusnya Subtropis soalnya ya. Ya pinginku ya ngono. Ora aku seneng bojoku nek. Oke, Tapi oke. standarnya harusnya seperti itu. Oke. Itu karena kalau kita ngomongin secara geografis kita Ya. kan nek panas harusnya pakai pakaian terbuka. Oke. Ya. Tapi Islam datang kita tutup auratnya Ya. ben ra dosa itu ya Betul, misalnya. Betul. Tapi kan ini juga berpengaruh ke orang-orang non-Islam, Mas. Ya. Oke. Sekarang nek jenengan pahami orang-orang maupun non-Islam yang ada di Indonesia, Ah. mau orang Katolik, mau orang Hindu atau yang lain, itu juga standarnya nek kamu pakai rok mini ya tetap dianggap gak etis. Iya, iya. Oke. Standar etikanya jadi Standar geser ya? etikanya ikut geser. Oke. Artinya kita jadi lebih tepatnya masyarakat bingung ini membedakan akulturasi budaya atau agama Oke. Oke. Betul, siap. atau budaya yang dibawa oleh agama.
Oke. Iya. Nah, gitu Iya, dulu. iya, 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 Kayak iya, cara iya. berpakaian itu tadi ya. Cara berpakaian itu salah satunya, Sebenarnya- atau orang ini wis contohnya astagfirullah gitu kan, ketika kita kaget ngono ya. Ngono ya, atau misal ada mbak-mbak aduh ojo topik iki bahaya. Ya kayak aku ndelok kowe saka mburi ngono kae Ya. kan. Wah dikira Mbak Bayu Oh, mungkin. nah. balik. Astagfirullah. Astagfirullah. Atau misal aku di belakang ono tukang parkir, terus Mas terus. Ngono. Banjur malek nerangnya, wah astagfirullah. Gol kumisen. Ngono. Nah, ini kan contoh ketika ngomong astagfirullah itu kan sudah nggak dipakai orang Islam juga di sini. Iya, betul. Hampir semua masyarakat tuh pakai astagfirullah gitu. Iya. Jarang juga tukang parkir sak Kristen-Kristen wong ngono terus, "Wah, puji Yesus." Agak jarang juga ketemu gitu di masyarakat. Betul. Padahal astagfirullah ini sudah ada kata Allahnya Allahnya. yang itu misalnya dimiliki oleh orang Islam. Iya. Iya, betul. iya. Itu kan standar yang terjadi itu ya, Yes. Mas. Ya. Oke. Oke. Jadi perlu juga dipahami dulu, budaya itu simpel, Mas. Budaya itu kebiasaan yang akhirnya menjadi ciri khas. Oke. Oke. Gitu ya. Nek saya ngerokok itu bukan budaya. Tapi nek teman-teman masyarakat ketika ngobrol itu ngerokok itu budaya. Jadi budaya. Oke. Gitu loh. Kalau cuma satu enggak. Kalau Oke. misalnya itu bersama-sama dan menjadi ciri khas itu budaya. Oke. Itu dasarnya lah. Oke, tadi kan berarti kan intinya pada realitasnya gitu kan. Itu ada yang kebudayaan ngikutin agama dan agama mengikuti budaya gitu. Tapi nek menurutmu, Cok, kudune agama yang mengikuti budaya apa budaya yang mengikuti agama? Oh, Kudune. tunggu. Ini lumayan sensitif ini. Oke. Oke. Karena kalau tidak membawa kebiasaan agama, Heeh. itu kan adalah gini loh. Agama ini memiliki politiknya juga. Oke. Oh ya, Pak. Para Oke. pelaku agama memiliki politiknya juga. Betul. Misal, kita tentu aja tahu bagaimana akulturasi besar-besaran Ya. Islam masuk ke Indonesia Betul. Ya. bercampur dengan Jawa. Iya, betul. Ya, betul. Itu yang Ya. kita alami banget lah Di itu. Jogja Kita juga alami ya. banget. Ah. Misal contoh kita tahu di Yogyakarta di masjid besar, Ya. Ya. di masjid besar Kauman ya berarti ya. Masjid gede. Masjid gede gitu, bukan di masjid gede sing keraton apa jenenge? Iya, Masjid Agung. Ya masjid Masjid agung lah ya. Agung, Masjid Agung. Itu kita tahu ada ornamennya, bentuk bangunannya, itu kan Jawa banget gitu Iya, ya betul. masjidnya. Suraunya Betul. itu. Terus ada ornamen bentuknya kayak nanas ngono kayak. Itu kan nanas ini kan dimaksudkan seenggaknya itu dimaksudkan sebagai anas gitu, hablum minanas, hubungan antar manusia. Oke. Oh. Oke. Coba nang Arab. Ono enggak apa wit nanas iki? Mek diganti kurma ya. Kan ya bingung ngono. Iya, iya, Nah, iya, kurma iya, enggak iya. bisa tumbuh di Oke, sini gitu oke. ya. Nah, itu kan artinya kalau misalnya kita ngomongin soal apakah ini harus budaya yang ngikuti atau agama yang mengikuti, sebenarnya dua-duanya. Tetap Tapi dua-duanya. para pelaku agama itu untuk menyebarkan agamanya mereka harus berpolitik juga. Politik ini nggak selalu soal menang DPR, Iya, iya. tuku suara nggak. Politik itu jalan untuk menempuh sesuatu, Iya. jalan untuk meraih sesuatu. Iya, gitu. betul. Jadi ketika kita ngomongin apakah harus ada harus ada siapa nih yang harus ngikutin budaya atau agama? Dua-duanya, Mas. Oke. Tergantung konteksnya nih. Ketika kita ngomongin keharusan, coba bayangin Islam datang tiba-tiba ono wong-wong gondrong-gondrong ono ning Jawa, terus ngerti-ngerti ngomong, "Wah, kafir kalian semua." Apa urus sih do nyebarke agama bacok dipanah jemparingan sing anu. Oke. So politik Bisa itu. dalam menyebarkan agama. Ya. Itukah yang dipergunakan oleh Wali Songo waktu itu Ya, tentu saja. supaya lebih smooth masuk ke masyarakat Jawa. Lebih mudah diterima ya. Lebih mudah Tentu diterima. saja. Makanya kalau misalnya tahu juga, saya pikir nek teman-teman juga banyak yang pasti tahu soal Haji Merah. Haji Merah nggak tahu aku. Apa? Ada orang terkenal dan pinter cerdas itu kita orang ini tiba-tiba dia harus mencari data nih. Oke. Harus mencari data gimana nih cara masuknya Islam ke daerah Nusantara gitu. Oke. Oke. Aceh waktu itu kan. Oke. Di sana sudah ada Islam sudah berkembang waktu itu. Ya. Terus tiba-tiba kalau mau datang dia nggak minta langsung diterbangin atau diberangkatin, belum diterbangin gitu ya waktu itu. Rong. Kapal, Kon pakai rogo semua Rogo kon video call belum, itu zaman dulu itu. Itu nggak langsung dia datang ke Aceh. Oke. Dia minta berangkat ke Arab dulu. Oke. Terus bingung, ya wes berangkat ke Arab dulu. Ha-ha. Setelah ke Arab terus dia baru ke Aceh. Sebentar. Ini Haji Merah tuh orang Jawa gitu ceritanya atau gimana? Bukan, ini orang Eropa. Oh, orang Eropa. Oke. Mau menyebarkan Islam di Indonesia gitu ya. Ya. Oke. Dia ke Nah, Arab dulu. Ke Oke. Arab dulu. Lalu ketika datang tahu nggak yang terjadi? Apa?
dia dianggap sebagai seorang pemuka agama karena datang dari Arab Oh. dan sudah paham kitab-kitab yang ada di Arab. Itu politiknya di situ ya berarti ya. Politiknya, karena dia- ketika sudah diterima dia dah tahu nih kitab-kitabnya apa aja, dah Oke. tahu. Terus ketika datang, wah ini orang Eropa yang belajar ke Arab terus datang ke Indonesia, diterima dengan lebih mudah. Oke. Padahal semua orang itu bisa aja, saya hari ini mempelajari kitab, apalah kitab suku manapun kita pelajari, kita kan belajar. Kita belajar, kita sampai belajar sosialnya, belajar bahkan ke tingkat ekonominya, perubahan-perubahan budayanya, semua orang bisa belajar. Oke. Dan nggak perlu menjadi bagiannya. Orang bisa mempelajari suatu kitab tanpa perlu menjadi pengikutnya. Iya betul Iya, betul iya, betul. benar, Kayak kan cuma belajar kayak belajar Baca doang. Iya, baca buku Iya. doang sebenarnya Iya. kan. Iya. Iya, oke oke oke. Nah itu terus akhirnya itu ketika datang ya diterima, benar-benar sangat diterima. Jadi ketika orang Eropa datang diarani londo, terus nanti nggak diterima gimana? Makanya orang ini cerdas. Ketika datang dia datang ke Arab dulu ya? terus dia diterima besar di Aceh. Oke. Nah, kita balik ke kejawen kali, Pak. Ya, boleh. Nah, kejawen itu mungkin orang-orang yang mungkin di luar Jawa juga ya yang kurang tahu gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih ritual tertentu atau apa sih yang biasa dilakuin orang-orang yang mempercayai agama atau budaya ini? Ciri khas banget ya, Bang. Ya, ciri Wah, khasnya. ini mesti kejawen nih ya. Ah, mesti gitu. Ya. Itu apa sebetulnya? Kalau misal kita ngomongin soal itu ya, kata bukan saya bintang tamu yang tepat, Oke. tapi saya akan menggambarkan beberapa hal. Oke. Misalnya gini dulu nih, kita ngomongin soal kejawen itu kan mereka punya konsep sangkan paraning dumadi gitu Ya, ya. betul. Itu mirip juga dengan ketunggalan, Tuhan yang tunggal gitu Oke, ya, pencipta Esa ya. yang esa gitu, yang tunggal gitu ya. Itu kan dimiliki oleh banyak jenis agama juga. Iya, benar. Ketika datang, yang penting memang pencipta itu satu gitu. Siapapun dia namanya, bagaimanapun cara menyembahnya, ya monggo gitu loh. Lalu ketika diakulturasikan dengan Islam, banyak konsep yang mirip. Atau jangan-jangan memang itu konsepnya sama, caranya sama, terus akhirnya dikelola, tinggal dicampur, tinggal dikelola dikit, dan akhirnya masuk gitu loh. Oke. Jadilah kejawen Islam Kejawen. gitu ya. Iya, iya. Itu aja terapan setelah ada Hindu Buddha Iya, dulu Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Nah, ketika kita ngomongin soal konsep-konsep ini, sebenarnya banyak hal-hal yang sama di agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain. Apa itu? Konsep ketuhanan yang tunggal, gitu ya. Esa Oke. itu tadi ya. Esa. Sebagai contoh, Hindunya di Bali sama Hindu di India kan ada perbedaan juga, Betul. gitu ya. Padahal Bali itu kan kalau secara mitologi Hindu itu juga nama raja sebenarnya. Ada juga soal turunan ceritanya yang Tuhan menjadi manusia itu enggak hanya milik teman-teman Kristen. Di Hindu juga ada. Wisnu itu mahadewanya Hindu. Itu mereka juga turun ke dunia sampai kalau enggak ke 10 sampai 10 kali. Oke. Kalau tahu Rama, Ya. Krishna, itu kan Wisnu yang turun bernubuat menjadi manusia Oke. untuk menyelesaikan masalah di bumi gitu ya. Itu ada juga. Bahkan kalau ada konsep cocoklogi juga, kalau Wisnu turun ke bumi menjadi manusia, itu kan ada sebab akibatnya juga itu. Di ramalan kan yang ke-9, mereka ini disebut avatar. Avatar. Jadi Wisnu ini beravatar gitu, menjadi Rama, menjadi Krishna gitu ya. Nah, ketika turun ke yang ke-9 itu namanya Awatara Buddha. Terus disambunginlah dengan Siddhartha Gautama. Ada cocok logis semacam itu, ada penelitiannya juga, ada yang disambung-sambungin karena konsepnya mirip dengan Siddhartha gitu ya. Meskipun mungkin ada yang nggak terima juga. Iya, gitu. iya. Dan konsep yang ke-10 itu masuk juga dengan konsepnya Islam. Apa itu? Muhammad. Karena Armageddon. Jadi Wisnu turun yang ke-10 namanya Awatara Kalki. Itu ketika dunia sudah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Artinya kehancuran dunia itu yang belum terjadi menurut mereka. Yang belum terjadi. Di Di keyakinan Buddha, Wisnu ya, keyakinan Wisnu, para penganut Wisnu ya. Itu Awatara Kalki ini diramalkan. Nah, kita kalau mempelajari, kita mau ngomongin soal agama, pertama harus melepaskan kebenaran sendiri dulu. Seenggaknya terima kepercayaan yang lain atau para pengamat yang lain. Itu diterima dulu aja, nanti kita sambunginnya nanti gitu. Open minded lah ya. Open minded dulu gitu ya. Jadi kalau di Islam kan ada konsep, ada ramalan soal Dajjal ya Mas. Iya, Dajjal. Iya. Itu ada raksasa besar,
terus mau ditumpas, nanti yang datang bukan Rasulullah tapi Imam Mahdi. Nabi Isa. Nabi Isa, dia yang akan membawa sebilah pedang menumpas Betul. Dajjal gitu ya Betul. Mas. Ceritanya Dajjal si penyebar fitnah ini Iya. ya. Oke. Nah, konsep ini di Hindu juga ada. Awatara Kalki itu datang yang ke-10 itu juga akan menumpas raksasa jahat ketika dunia sudah nggak bisa direstorasi lagi gitu. Oke. Ini kan konsep yang mirip Mas Iya. sebenarnya. Tinggal nanti gimana menyambungkannya. Jangan-jangan kalau saya berpendapat jangan-jangan semua agama Sumbernya podo. mungkin sumbernya podo. Cara nyeritakannya yang beda-beda. Cara ceritanya beda. Memang nek misalnya boleh request gitu ya sama Tuhan gitu. Saya mau tanya sambungannya apa ya sebenarnya gitu. Karena kok misalnya kita mau ngomong soal kepercayaan, ada juga beberapa ramalan yang sudah terjadi. Misal ada ramalan soal besi terbang. Oke, Oke, iya betul. iya, betul. iya. Ada ramalan semacam itu. pesawat ternyata. Ternyata ada beneran tuh itu Iya. pesawat misal gitu ya. Ada zaman misal zaman kalau Bendu itu Ronggo Warsito, zaman Edan ramalan terkenal itu zaman Edan itu pokoknya akan ada sosok yang ketika zaman wis edan, zaman sudah gila, itu akan datang penyelamat yang bisa memberesin itu. Terus ciri-ciri zamannya laki-laki berpakaian seperti perempuan, Betul. perempuan berpakaian seperti laki-laki. Ada kan, dan ramalan itu dikiranya terjadi di saat-saat ini. Iya, Sebenarnya semua kepercayaan punya ramalan dan terjadi juga. betul, betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita nganggep bahwa agamaku paling benar karena ramalan-ramalannya terjadi, tunggu dulu. Kepercayaan tempat lain juga terjadi, ramalan-ramalannya juga terjadi. Berarti memang kalau kita mau mempelajari itu memang itu tadi kuncinya ya, harus open minded ya. Harus open minded dulu, karena seenggaknya cara berpikir praktisnya adalah dengan mempelajari kepercayaan lain, kita bisa mengkomparasikan dengan kita. Oke. Kayak nggak banyak juga teman-teman di Indonesia yang tahu kalau misalnya kalau teman-teman Islam yang cerita soal pengorbanan, Oke. Nabi Oke. yang mengorbankan anaknya siapa Mas kalau di Islam? Ibrahim. Ibrahim kan. Iya. Teman-teman Kristen taunya apa? Ishak. Ngerti. Yang Oh, iya. dikorbanin Ishak. Oke. Ishak itu kan anaknya Ibrahim juga kan? Anaknya Ibrahim juga. Ada yang berbeda kan? Kalau di Islam Ibrahim mengorbankan Ismail. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kalau di Kristen Iya, Ishak. Nasrani ya, sorry. Dari itu turunnya ke Nasrani ya. Nek saya nyebutnya Kristen aja Kristen sih. ya? Oke. Oke. Soalnya nanti akan ada banyak bahasan, ketoknya ra cukup juga. Oke. Tapi mungkin Oke. nek di rumpun yang dimiliki teman-teman Kristen itu kan yang Ishak. dikorbanin itu Ishak. Oke. Ismail sama Ishak memang anaknya Ibrahim, Iya. Abraham Iya. gitu. Tapi di versi Islam yang dikorbanin tuh Ismail. Kalau di Kristen itu yang dikorbanin Ishak. Oke. Oke. Nah, itu kan hal yang berbeda. Tapi konsepnya ternyata sama juga, ada yang Iya. dikorbankan gitu ya. Iya, iya. Oke. Dan itu juga kalau kita sambungin juga, kenapa kok kita harus mempelajari agama lain biar kita punya komparasinya. Iya. Jangan tertutup oleh para orang yang ngajari kita, bukan bermaksud menolak, tapi Iya. nggak ada salahnya kita mencerdaskan diri dengan belajar ke tempat lain. Oke. Gitu ya. Nah, soalnya kan memang agama ini cukup dogmatif ya untuk kita terima ya. Maksudnya kita selama ini kan ya Didoktrin gitu iya, ya. didoktrin kan gitu. Nah, tapi ngomong sedikit balik mengenai alkulturasi budaya tadi, Cok. Maksudnya gini, apa kan di Jawa sendiri gitu kan, Islam masuk ini kan tadi kita tahu bahwasanya terjadi alkulturasi budaya dan alkulturasi agama, gitu kan, waktu Islam masuk. Nah, sebetulnya dengan adanya agama-agama, mungkin Islam atau mungkin yang lainnya juga masuk ke Jawa dan budayanya gitu. Ini apakah sebetulnya itu menghancurkan tradisi atau memperkaya budaya itu sendiri sebetulnya? Nah, kalau kita ngomong soal penghancuran tradisi atau Oke. penghancuran adat atau penghancuran budaya, Budaya ya. tidak ada budaya yang hancur. Tidak ada budaya yang hancur. Budaya itu dinamis. Oke. Apapun yang Oke. terjadi, misal pakaian teman-teman sekarang pakai kaos model kaosnya t-shirt gitu ya. Dulu kita bahkan cowok tuh wajib telanjang dada itu ya, pamer Oke, gitu iya, misalnya, iya. ngono kae ya. Budaya itu selalu berkembang. Oke. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba datang terus menghancurkan budaya awal, merubah, ya itu budaya. Oke. Budaya harus berkembang. Oke, Budaya harus berubah. Nggak ada aturan ketika kita ngomong budaya ya, bukan budaya suatu tempat, tapi Iya. budaya secara general. Iya. Budaya memang berkembang dan harusnya berubah.
ketika pada akhirnya kita ngomongin misal kejawen zaman dulu dengan kejawen zaman sekarang gitu ya. Apakah ada perbedaan? Iya. Orang misalnya kita ngomongin Islam zaman dulu dengan zaman sekarang ada. Misal dulu di Islam kita pakai gamis, maksudnya di Arab pakai gamis. Ketika datang, yang penting kan pakemnya adalah menutup aurat. Ketika pakai jeans ketutup aurat boleh nggak? Boleh. Itu kan adalah perubahan juga. Iya. Ketika kita ngomongin kopiah, peci gitu ya, orang misalnya pakai peci gitu ya. Apakah itu milik orang Arab? Bukan, kalau peci bukan. Ya, itu mirip budaya Melayu gitu ya. Betul. Jadi kalau orang Melayu pakai peci, dia Kristen atau Katolik boleh nggak? Boleh. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Belum tentu. Karena adanya akulturasi itu tadi, identitas produk budaya jadi dimiliki seseorang. Oh. Dalam hal ini agama ya. Dalam hal ini agama. Oke. Jadi ketika kita ngomongin soal apakah terus yang dulu dengan yang sekarang berbeda, ya harus. Malah namanya harus, zaman berkembang. Nggak mungkin kita terus-terusan bertransaksi dengan konsep pembayaran jenis berapa banyak jenis unta ataupun apa gitu ya. Itu harus berkembang mengikuti zaman. Kalau misalnya kita nggak mengikuti zaman, kita nggak bisa beradaptasi juga. Betul. Sekarang zaman ini QRIS. Terus carane bayar misalnya dirham nganggo QRIS ngono. Kan yo ora iso ngono kan. Jadi kan memang harus ada, memang budaya itu harus berkembang. Itu proses penyesuaian dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sekali lagi berbagai macam jenis perubahan yang terjadi, ya itu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, zaman yang sedang terjadi. Jadi konflik-konflik yang sekarang sudah terjadi kalau di memang banyak bahasannya soal Islam ya, terutama karena kita ngomongin di Indonesia ya. Kita ngomongin di Islam kan ada salah satu konsep misal namanya bid'ah gitu ya. Sesuatu yang tidak terjadi pada zaman dahulu, di zaman nabinya. Belum ada aturannya jadinya. Belum ada aturannya. Itu tapi terus disesuaikan dengan aturan yang ada, yang mirip apa. Terus ada dalil-dalilnya disesuaikan gitu ya. Tapi dalam konteks sosioekonomi, segala konteks soal masyarakat itu disesuaikan ulang nih. Harus disesuaikan ulang. Itu juga memperhatikan juga dengan keadaan dari bangsanya. Kalau enggak sekarang bayangkan juga, ini agak sensitif, tapi ini lumayan kritik juga. Teman-teman Islam akan marah nggak kalau kira-kira saya bilang Allah itu ngajarin orang untuk menyembah Dewa Wisnu misal? Marah dong. Marah dong. Proses akulturasi liar yang pernah terjadi adalah kebalikan itu tadi. Bayangin aja ada salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan wayang. Sedangkan wayang mengangkat cerita-cerita, misal cerita Purana, cerita Mahabharata, cerita Ramayana. Iya, malah jadi sarana dakwah kan. Sarana dakwah. Tapi ketika kita ngomongin akulturasi, ini bukan maksud offense atau menyerang ya. Tapi ini adalah proses bagaimana kita mempelajari agama atau budaya setempat gitu ya. Kita ngomongin soal bagaimana ketika cerita-cerita Mahabharata yang harusnya untuk memperkuat soal penyembahan terhadap para dewa-dewa suatu kaum, tiba-tiba dijadiin alih cerita-cerita bahkan para dewanya itu untuk agamanya sendiri gitu. Bayangin aja tuh. Ada salah satu cerita soal jimat Kalimosodo. Ternyata Kalimosodo adalah kalimat syahadat. Dan itu cerita yang diambil misalnya adalah terapan dari salah satu cerita soal Punokawan yang nggak ada di Hindu. Dan itu cerita soal Punokawan ini tentang serat Kalimosodo ini untuk ngajarin agama Islam. Kan harusnya rumpun soal mitologi cerita-cerita ini, epos-epos sebesar Mahabharata ini harusnya kan untuk ngajarin Hindu. Betul. Tapi untuk ngajarin Islam. Nah ini yang menarik. Apakah gini, aku jadi mau tanya sesuatu. Kejawen ini, setahu aku ya, mungkin kamu lebih paham. Nanti kalau aku salah dibenerin aja. Setauku tuh erat dengan simbol-simbol, gitu. Kalau salah satu simbol yang mungkin kita sampai sekarang itu tahu itu sesajen, misalkan gitu kan. Icon lah ya. Erat dengan sebuah perwujudan untuk menyembah yang kuasa, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, hal-hal tersebut tuh kalau di Islam itu juga ada pertentangan mungkin gitu kan. Bahkan di orang-orang Islamnya sendiri gitu kan. Ini musyrik nih dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kamu melihat itu sendiri gimana? Dari kacamata budaya gitu ya. Sekali lagi, ojo dipotong tentang bagian tertentu ndak kenal.
Ngerti bae deh. Kebiasaan jurnalis gitu. Ya toh. Ketika kita melihatnya, jadi bukan bermaksud saya mendukung sesuatu ya, karena ketika kita ngomongin budaya baik dan buruk, benar dan salah itu harus lepas. Ya. Karena kita hanya sekedar mempelajari atau bahkan menceritakan ulang kalau etnografi gitu. Betul. Ya. Kita ngomongin juga soal sesajen ketika sesajen diserahkan gitu ya. Itu kan sedekah bumi misalnya kayak gitu. Loh, apa salahnya mengorbankan sebagian harta, sebagian yang kita terima itu dikembalikan ke alam. Oke. Ketika kita mengembalikan ke alam, versi lainnya kita bisa menjadikan itu sebagai kalau versi non agamanya ya, non religionnya ya, kita bisa menganggap itu sebagai pupuk. Konsepnya sama persis. Oke, kompos ya. Kompos gitu ya. Atau kita sekedar berterima kasih karena kelebihan daripada nanti nggak kemakan, kita sedekahkan aja, kita kembalikan ke laut sebagai simbolik. Oke. Jadi ketika apakah ini terus nanti ini haram atau enggak? Terus ada juga yang menganggap ya asalkan ini diserahkan ke laut tapi tidak menyembah dewi laut, ya monggo, misal ada. Oke, ya, banyak juga yang bilang ada gitu. juga yang tetap nggak terima gitu. Ya nggak bisa, apapun jenisnya itu adalah sesat, musyrik gitu ya. Itu tergantung juga. Jadi pada akhirnya agama itu terlalu luas bahkan untuk satu agama sendiri. Kalau tidak salah, Rasulullah pemuka agamanya milik Islam itu juga bahkan pernah meramalkan bahwa Islam sendiri Muslim ya bukan Islam. Kalau Islam kan agama, Muslim kan penganut ya. Muslim sendiri nanti akan berantakan atau hancur ketika sudah terbagi sampai kalau nggak salah bahkan ada angkanya 70 aliran atau 72 aliran gitu. Ada ramalannya karena ketika memahami sendiri aja ada perbedaan besar oleh aliran-aliran satu agama aja. Betul gitu ya. Dan itu juga kita harus melihat juga dari banyak kacamata, non religion sekalipun. Ada peneliti itu namanya Marvin Harris, koncone Calvin Harris. Itu sempat meneliti soal gimana sapi didewakan oleh teman-teman Hindu gitu ya. Misalnya. Tapi ternyata Marvin Harris melihatnya bukan di sisi religion, tapi di sisi ekonomik. Ketika sapi ini bisa berfungsi sebagai membajak, susunya dipakai, lebih bermanfaat daripada ada kegiatan bunuh-membunuh misalnya kayak gitu. Dan itu ternyata lebih diterima oleh masyarakat gitu. Jadi ada hal-hal lain yang bisa diteliti juga. Bahkan soal babi gitu. Kenapa babi diharamkan? Ternyata ada simbol kapitalisme babi di daerah Arab gitu ya. Karena babi kan tidak cocok dengan iklim di sana. Jadi peternakan babi itu yang bisa makan babi itu orang-orang rumpun yang kaya banget. Jadi itu adalah sebagai simbol. Kayak misalnya kita ngomongin makan daging sapi, makan daging sapi dengan makan daging sapi Wagyu A5. Itu berbeda. Betul. A5 dimiliki oleh teman-teman yang ekonominya jauh sangat baik gitu ya. Jadi A5 ini adalah simbol kapitalisme gitu. Mirip konsep babi haram itu ternyata diambil dari situ juga oleh para peneliti. Apakah itu benar atau enggak? Seenggaknya membuka alternatif baru. Betul. Gitu. Oke. Jadi jangan sesuatu tuh langsung dipercayai gitu aja gitu ya Pak ya. Pasti ada sudut pandang lain lah yang bisa kita lihat ya terhadap itu. Oke. Nah, terus kalau aku mau tanya, Cok. Enak banget ya kita ya. Kopi jangga, Bro. Kopi jangga, Bro. Yoi. Nah, tapi menurutmu sendiri, Cok. Seberapa penting sebetulnya agama ini? Yang mungkin tadi ada kemungkinan, ternyata satu sumber ada kemungkinan ya. Kita nggak tahu juga ya kan. Nggak ada yang bisa membuktikan juga. Dan banyak agama, banyak alkulturasi agama gitu kan. Dari semua banyak agama ini, seberapa pentingkah in general kita itu memiliki agama atau peran agama itu apa sebetulnya untuk manusia modern? Agama apapun itu ya. Agama apapun itu. Ini kita balik dulu lagi ke hal yang lain. Kita soal konsep beragama dulu. Oke, menarik konsep beragama. Tentu aja ada juga saya juga bingung sebenarnya teman-teman juga mempelajari apakah PKI itu komunis terus benci agama gitu ya. Enggak, komunis itu enggak benci agama. Bukan bagian itu sebenarnya komunis. Komunis mencari kesetaraannya gitu ya misalnya. Tapi itu lebih lanjut lain. Tapi kita ketika ngomongin agama, berarti kan kita ngomong teis. Teis itu kan kaum yang memilih untuk beragama menuju Tuhannya gitu. Ada konsep juga ateis. Yang enggak percaya oleh Tuhan, enggak percaya oleh agama gitu ya. Secara simpel gitu ya. Secara simpel yang lain, ini cah kopi nanko nesuruh aku tak tantang ya ora apa-apa. Agnostik.
Iya, Oke. agnostik. Agnostik tuh ada simpelnya adalah mereka nggak percaya sistem agama, Iya. tapi percaya Tuhan. Skeptis, lebih ke skeptis ya. Mungkin lebih tepatnya gini, teman-teman agnostik tuh percaya ada pencipta gitu. Tapi sistem agama mereka melihat mungkin ada yang nggak cocok, nggak apa, sudah mencari atau kok kayaknya kurang general nih, kok kurang relevan ya konsep agama. Makanya bahkan dalam konsep teis, teman-teman ketika dijeniskan sebagai teis, itu masih ada aliran lagi teis yang seperti apa. Agnostik pun ada agnostik yang seperti apa, masih ada banyak sumbernya lagi itu. Nah, ini kan tapi seenggaknya pembedanya ketika teman-teman teis beragama dan bertuhan, itu memilih mereka melihat agama sebagai jalan menuju Tuhan. Ya, betul. Terus ada juga yang lebih kalem. Itu mereka melihat bahwa ya Tuhan itu satu, atau Tuhan itu seperti apa, 2, 3 atau seperti apa, monggo. Tapi cara menuju Tuhannya berbeda-beda. Seperti ketika saya ngomong pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Inggris mungkin juga bisa, pakai bahasa Jawa bisa banget gitu. Jadi caranya macam-macam gitu. Kita mau dari Jogja ke Jakarta mau pakai kereta bisa, mau pakai pesawat bisa. Caranya berbeda gitu ya. Ada juga yang percaya bahwa ya nggak bisa ke Jakarta harus pakai pesawat. Ada juga yang seperti itu. Itu ketika kita ngomongin soal teman-teman yang memilih jalur teis gitu ya. Jadi ketika terus dilanjut gitu, apakah seperti beragama ini harusnya seperti apa? Nggak bisa juga ketika mempelajari hal lain itu terus kita ngomong bahwa harus netral gitu, harus damai. Itu kan konsep kemanusiaan. Ketika kita ngomong ya udah silahkan pilih agamamu tapi jangan ganggu yang lain. Belum tentu, karena dalam kepercayaan lain juga menolak untuk, makanya ada juga konsep untuk menyebarkan agama. Agar orang-orang nggak sesat, agar orang-orang nggak masuk ke konsep penghakiman bernama neraka gitu misalnya. Itu ya. Itu kan berarti kan mereka pingin menyelamatkan teman-temannya biar gak salah jalan, biar gak masuk ke siksaan abadi ini. Ayo tak selamatin, ikut agamaku. Ini yang benar. Ada juga yang ya udah monggo, aku pakai kepercayaanku, kamu pakai kepercayaanmu, monggo gitu. Jadi ini kan konsep bersosial ya, konsep masyarakat ya. Jadi nggak bisa juga ketika kita ngomongin apakah harus beragama, yaitu tergantung, saya pikir tolak ukurnya adalah gimana teman-teman percaya sih. Kalau teman-teman percaya sama apa yang teman-teman anut gitu, kalau jenengan nyaman ke Jakarta pakai pesawat ya monggo. Kalau jenengan nyaman pakai pesawat ataupun pakai kereta ya monggo. Kalau teman-teman nggak percaya ke Jakarta sekalipun, kenapa harus ke Jakarta, mending di Jogja aja ya monggo. Jadi sebenarnya ya itu kembali tolak ukurnya kepercayaan. Kalau Anda nggak nyaman dengan apa yang dipercayai, ya ganti kepercayaan yang Anda nyaman. Kalau Anda nggak percaya apapun ya monggo gitu, tapi jangan direse yang teman-teman yang percaya atau kebalikannya gitu ya. Nah, tapi itu kan kalau kita ngomongin bagaimana peran kita teis itu tadi untuk menuju Tuhan nih. Berarti kan ini kan sesuatu yang future ya, gitu kan. Karena kita belum mati sekarang gitu. Nah, tapi pertanyaanku adalah apa sih peran agamanya itu untuk kondisi saat ini, untuk manusia yang masih ada nih gitu. Nah, sebetulnya itu perannya apa gitu? Oh, harus. Saya pikir kepercayaan jauh sebelum ada pembahasan soal Islam, soal Kristen, soal apa ya yang dianut misal dimiliki, jangankan yang agama-agama besar, kepercayaan lain yang lebih minor misalnya. Kayak di Mentawai mereka punya dukun namanya Sikerei sebagai pemuka agama. Iso-isone ada apa ritual apa dan bisa ngobatin sesuatu yang sangat gak masuk akal dan itu mukjizat juga. Itu juga bisa gitu. Tak pikir ketika sebelum sampai ke sana, saya mau ngomong apa tuh? Lari aku. peran agama. Peran agama kehidupan kita. Ya harus, karena salah satunya apa yang diajarkan oleh agama adalah keteraturan. Seenggaknya sebelum segala aturan terjadi, agama ini mengatur banyak hal dan muaranya satu, semua agama itu, semua kepercayaan itu, yaitu ketakutan. Kita takut kalau nggak ada ketakutan, kalau dari awal misalnya nggak ada bentuk hukuman yang bias gitu kayak bunuh orang masuk penjara gitu. Alah mang masuk penjara. Ada kepercayaan yang mempercayai bahwa kalau kamu bunuh orang dengan sengaja, besok di setelah kamu mati ada kehidupan lain yang kamu akan disiksa habis-habisan nih. Harus seserem itu, harus dipercaya seserem itu agar tidak dilakukan. Kalau enggak semua orang bunuh-bunuhan. Maka agama penting untuk sebagai kontrol sosial, sangat penting. Apapun itu, ada yang harus berbagi gitu. Kamu jangan
jangan ibadah terus. Ya. Bergunalah buat sesama. Ya. Jangan kepada Tuhanmu aja tapi ke sesamamu. Ya. Konsep ini kenceng di Islam nih, Ya, hablum minallah, betul. hablum Hablum minanas minanas. gitu Ya. ya. Ada vertikal, ada horizontal, dan itu harus. Kalau enggak ya kasihan orang-orang lain, kamu kaya yang lain nggak bisa makan Betul. gitu ya. Betul. Itu juga harus, ini kontrol sosial harus dijaga. Ada dan berbagai jenis ini dimaksudkan juga karena nggak semua jenis bentuk bentuk pemerintahan setempat, nggak ngomongin sekarang, di masa lalu sekalipun, kontrol sosial tuh harus ada terjadi dan harus ada value-nya. Oke. Kalau cuma sekedar berbagi buat apa gitu loh. Oke. Aku rugi juga nih, aku ngapain berbagi, hidupku Iya. enak. Betul. Ternyata kalau aku nggak berbagi, aku adalah orang yang jahat. Iya. Dan kalau aku jahat, aku masuk Neraka. penghakiman itu Iya, tadi oke. gitu ya. Oke. Kalau aku nggak baik sekarang, nanti setelah aku mati, aku dihidupkan kembali jadi sosok lain, aku jadi sosok yang jelek nih. Misal konsep reinkarnasi gitu Iya. ya. Jadi kan sebenarnya kontrol sosial tuh harus, dan ketakutan ini harus ada. Karena kan ada juga orang besar yang kita ngomong agama ini kan sebenarnya adalah jawaban atas ketidaktahuan kita. Ketika Oke. kita nggak tahu sesuatu, kita serahkan pada seseorang. Kalau Anda berhenti berharap, Anda punya energi apa untuk membangun hidup gitu ya. Kalau misal kita menyerah di kehidupan ini, masih ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita punya spirit untuk membangun ulang. Kita percaya ada harapan gitu ya. Karena kan harapan itu adalah salah satu baterai terbesar umat manusia, Bensin lah ya. sekaligus penghancur utamanya Iya. gitu ya. Oke. Betul. Nah, berarti kan agama ini selama proses kehidupan manusia mungkin ribuan tahun gitu. Agama inilah yang mengatur norma, etika, asal muasalnya itu dari tatanan agama. Kira-kira begitu? Kalau misal kita sebut sesuai dengan apa yang saya awal bicarain tadi ya, agama itu kan harus terkonsep. Betul. Harus ada konsepnya, harus ada sesuatu yang mengikat, harus Oke. ada aturannya. Iya. Kita kembangkan dulu ke kepercayaan gitu ya. Oke. Sebelum itu jauh itu terjadi, kita sudah tahu ada model jenis kepercayaan yang jauh lebih lama. Itu misal yang model dinamistik, itu yang Animisme gitu. animisme, dinamisme, nyembah dinamo, nyembah animal itu. Enggak gitu. Belum ada dinamo Pak zaman itu Pak. Kayak gitu konsepnya. Itu kan konsep-konsep di awal ketika orang-orang itu mereka pingin menyerah nih, menyerahkan sesuatu itu kepada Iya. sesuatu yang lebih berwujud gitu, yang Iya. nenek moyangnya lah, atau roh-rohnya lah, atau juga alam semesta lah. Itu kan memang udah ada sejak dulu kala. Oke. Api sebagai ritual penyembahan, Iya. misal kita terkenal dengan kaum Majusi yang api itu sebagai sosok yang sangat megah gitu. Oke. Itu juga beda-beda gitu. Totem itu juga harus ada gitu, seperti simbol-simbol dalam ritual itu harus ada. Jadi sebenarnya itu terjadi jauh sebelum kita ngomongin Agama, ya? agama besar sekarang. Iya, Jauh iya. dahulu kala zaman bahula itu konsep kepercayaan sudah ada. Gitu. Oke. Nah, tapi konsep-konsep kebudayaan dan agama yang zaman dulu, salah satunya kejawen tadi, ya. Apakah kejawen itu masih relevan di era modern saat ini? Tidak ada yang bisa disebut relevan dalam ketika kita ngomongin soal agama. Misal agama itu relevan bagi para pengikutnya, Oke. bagi para penganutnya. Ya. Kalau Anda tidak percaya dengan misal ada sistem, ada pohon kok disembah gitu ya. Betul. Ya. Ngapain orang pohon juga bisa tumbuh lagi, toh Iya. pohon ditebang juga hilang gitu Iya. ya. Atau pohon itu seperti apa itu, kenapa kok disembah gitu ya. Ya. Oke. Ini kan nggak relevan bagi orang yang mempercayai konsep itu tadi, tapi Iya. bagi yang percaya ternyata pohon ini adalah penyambung. Bahkan pernah juga ada mitos soal pohon dunia gitu Oh, ya. iya. Itu di Asgardian nih apa ya jeneng konsepnya? Paling gue yemir ngono kan. Iya, iya. Gue percaya bahwa pohon ini adalah penyambung dunia, itu ada Oke. dua dunia, penyambungnya pohon raksasa gitu. Iya. Ya itu adalah kepercayaan. Kalau Anda nggak relevan, berarti Anda bukan pengikut yang ini. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal relevan atau tidaknya, itu juga disesuaikan dengan konteks tadi, bermasyarakat itu tadi. ya. Misal ketika kita percaya bahwa ada ribuan makhluk mitologi, Ya. dan rata-rata makhluk mitologi berasal dari sebuah kepercayaan, Ya. itu juga akhirnya itu nyambung juga nih dalam dinamika sosial nih. Soalnya peran-peran supernatural itu diwujudkan dalam berbagai macam hal. Oke. Misal terjadinya Isra Miraj itu Ya. kan juga ada makhluk mitologi bernama Buruk Buruk, gitu ya. ya.
Itu terus kita bisa melesat tinggi gitu ya, Iya. tekan Tembus dhuwur langit ngono. tujuh Iya. gitu ya. Tekan langit dhuwur terus kok apakah terus kebakar atmosfer atau enggak atau gimana ya itu urusannya yang melaksanakan gitu. Oke. Yang percaya dan yang enggak itu silahkan gitu. Tapi ketika kita ngomongin agama itu enggak bisa kita harus ngomong rasional. Oke. Justru hal-hal irasional itu akhirnya diserahkan pada agama karena luas alam semesta atau apa itu kita nggak bisa jawab, susah untuk jawabnya, nggak ketemu kita serahkan pada agama untuk menjawab itu bahwa ya udah pasrah, itu udah ada yang ngatur gitu. Oke. Oke. Nah, oke, kita kayaknya Berapa menit sih, Chan? udah panjang banget ya. Edan. Oke. Seru banget ya. Pertanyaan penutup, Pak. Pertanyaan pamungkas. Oke. Kita ngomongin Jogja lagi ya. Karena kita ada di Jogja dan Jogja ini juga cukup kaya ya Pak ya, kalau kita lihat dari budaya, terus agamanya juga kita bermacam-macam suku juga banyak di sini ya. Nah, secara tidak langsung itu akan membuat Jogja tuh jadi hub gitu kali ya. Banyak banget akulturasi yang terjadi di Jogja dan bahkan kalau sekarang kita lihat budayanya Jogja udah lebih dalam tanda kutip fancy gitu. Ya. Nah, apakah kefansian ini tuh merupakan sebuah kemajuan baik itu dari segi budayanya gitu ya, atau malah kemunduran, Pak? Ini berbahaya. Soalnya berbahaya. Soalnya nyambung sama yang statement tadi awal, Cok. Premis awal tadi, Cok. Maksudnya apa namanya? Banyak orang itu yang kayak udah tidak memperhatikan budaya. Iya, Gitu benar. Budaya Jogjanya ini kayak hilang gitu. Budaya tuh buat Fancy. orang tua lah gitu Iya, biasanya. gitu. Menurutmu gimana? Kalau misalnya kita ngomongin sekali lagi ya budaya gitu ya. Budaya itu simpelnya balik lagi itu adalah kebiasaan yang akhirnya ada ciri khasnya Iya. gitu. Oke. Tapi kan bukannya street culture atau budaya-budaya modern itu juga budaya gitu ya. Iya. Iya, Makanya betul. kalau kita sebut wayang itu budaya sebenarnya agak salah. Oke. Karena wayang itu adalah produk budaya, gitu Oke. ya. Terus dalang ono pagelaran wayang, itu baru budaya gitu ya. Oke. Terus ada proses-proses akulturasi lain, bukan akulturasi malahan saya nyebut nih. Apa? Itu adalah proses menyerahnya gitu ya. Oh, menyerah, malah menyerah. Oke. Oke. Misalnya kita ngomong ketoprak Oke. atau Iya. wayang wong gitu Iya. ya. Kalau kita pakai pakem-pakemnya semuanya kita sekarang yang nonton makin dikit Iya, gitu ya. Iya, betul, benar. betul. Kurang Tapi terus diminati misalnya ya. terus di-combine dengan yang agak modern, misal opera Van Java itu kan sistemnya kan wayang wong banget itu. Iya, Iya, betul. benar. Dan ternyata bisa, Iya. gitu ternyata bisa dan banyak yang nonton. Artinya kan harus itu tadi harus berkembang. Iya. Maka produk budaya yang sekarang itu adalah hasil dari berkembangnya budaya dan penyesuaian. Oke. Kalau nggak menyesuaikan saiki meh nonton wayang semalam suntuk itu lagi rampung bahkan belum satu buku itu baru 1/20-nya salah satu kitab gitu ya. Iya. Itu juga wong wis ngantuk sikian ngono Betul, kae. betul, betul. Saiki sapa sing meh neruske ngono ki? Harus ada proses yang ya tetap ono, tapi kan nggak boleh juga terus kita terus ekstrim gitu. Ya enggak harus ada pakem. Lu tunggu dulu. Sekarang yang mau nerusin siapa gitu. Yang mau nonton siapa yang mau juga? nonton gitu. siapa harus ada bentuk yang lain gitu ya. Oke. Tadi guys sinetron kayak sekarang Ramayana kan biyen ono sinetronnya di TV Iya. gitu itu. Iya. Mahabharata Mahabharata. Mahabharata ada sinetronnya di TV. Ibu-ibu nonton ragilem diganti ngono Iya, ya. betul. Belum kalah. Ragilem kalah ngono kae. Terus akhirnya kan terus orang tahu epos Mahabharata itu seperti apa besarnya gitu. Oke. Raketang sigi aine se rodok-rodok ngono. Ih. Tapi kan ya akhirnya ini transformasi. Oke. Jadi masalah penting atau tidaknya apakah merusak atau enggak, kalau saya mengamatinya adalah apapun yang terjadi itu adalah proses berkembangnya. Entah baik atau buruk dalam budaya, enggak ada yang baik, enggak ada yang buruk. Minum alkohol bagi seseorang bisa buruk, minum alkohol dalam orang lain itu mempererat hubungan. Jadi Oke. selalu budaya itu enggak ada baik, enggak ada buruk. Oke. Jadi apakah mungkin ke depannya Jogja akan dikenal dengan budaya barunya yang seperti ini? Tentu saja. Wow. Tentu saja. Kalau tidak ada budaya baru artinya etnis di sana itu justru tidak berkembang dong. Oke. Tertutup, Oh, tidak iya. menerima dari luar. Dan itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Dalam kaum tertentu ada yang menutup hubungan dari luar agar tetap aman, adat Iya. istiadatnya tetap Ah. terjaga seperti dahulu kala gitu. Oke. Kayak Baduy gitu ya misalnya. Contoh ya? Baduy dalam, Baduy dalam. Misal. Oke. Oke, Cak. Mungkin boleh dong kasih closing statement buat teman-teman ini yang udah terpapar dengan berbagai macam budaya, Oke. gitu kan? Apa yang mau kamu pesankan ke mereka? Percayai apa yang Anda percayai. Cakep. Nice. Oke semua teman-teman semuanya,
Guys, jangan lupa subscribe, like, and comment gitu kan. Jangan lupa juga follow Perkocok. Ya, Perkocok. Kenapa ada parnya sih, Cok? Parapan. Oh, Iya. memang parapannya Perkocok. Iya. Enggak kocok doang. Suka mengocok hati orang. Mantap. Bojoku Oke, ora. bye-bye. Thank you.